Nusantara memanggilmu, cahayanya menuntunmu, buka mata. Initial assessment. Sebelum kita melakukan initial assessment, ada 3 prinsip yang dapat kita lakukan, yaitu prinsip 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Untuk aman diri, kita perlu memperhatikan berhubungan dengan situasi pandemi COVID-19, yaitu memakai APD, sarung tangan, masker, kacamata keselamatan, celemek, dan sepatu boot. Untuk aman lingkungan, kita dapat meninjau daerah sekitar apakah masih ada ancaman berbahaya atau tidak. Untuk aman pasien, kita dapat meninjau pasien agar tidak menambah kesakitan pasien. Langkah penilaian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu survei primer dan survei sekunder. Survei primer dapat kita lakukan dengan A, B, C, D, E, dan F. A. Airway dan kontrol servikal, B. Breathing dan oksigenasi, C. Circulation dan kontrol perdarahan, D. Disability, E. Exposure, dan F. Foley catheter. Airway dapat kita lakukan dengan pemeriksaan fisik. Pertama-tama kita melakukan inspeksi dan auskultasi. Curiga cedera tulang leher bila trauma kepala atau penurunan kesadaran, multitrauma, luka di atas klavikula, atau biomekanik. Bila kita curiga cedera tulang leher, maka kita dapat melakukan fiksasi kepala secara manual, pasang cervical collar, atau bila perlu diikat dengan head stabilizer. Untuk airway, tujuannya untuk membebaskan jalan nafas pasien dengan cara kita dapat melakukan head tilt and chin lift, jaw thrust, memasang nasofaring atau oropharyngeal tube. Jika kita curigai pasien mengalami fraktur servikal, maka kita dapat melakukan teknik jaw thrust untuk meminimalisir kerusakan pada servikal. Kedua, breathing. Breathing di sini dapat kita nilai dengan pemeriksaan fisik, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Yang pertama, kita dapat melihat untuk inspeksi apakah dadanya simetris, ada pengembangan dada atau tidak. Kemudian melakukan auskultasi untuk menilai ada bising nafas, apakah ada suara vesikuler atau tidak. Untuk perkusi kita dapat menilai sonor, hipersonor, atau dullness. Untuk palpasi kita dapat menilai apakah ada fraktur kosta atau ada kelainan pada bagian toraks. Jika tidak ada pernafasan, maka dapat kita lakukan bantuan nafas dengan segera dengan memberikan oksigenasi. Yang ketiga, yaitu circulation. Circulation dapat dinilai dengan cara memeriksa nadi dengan memeriksa nadi radialis, apakah nadi lemah atau cepat, dapat memeriksa arteri karotis. Kemudian dapat menilai akral apakah dingin atau tidak, apakah tekanan darahnya turun atau tidak. Kemudian kita dapat menilai perdarahan. Jika terdapat perdarahan, maka kita dapat melakukan tindakan kontrol perdarahan dengan cara direct pressure atau pemasangan PESG bila ada, atau bila di abdomen atau pelvis kita dapat memasang gurita. Jika perdarahan hebat, kita dapat melakukan resusitasi cairan dengan memasang IV catheter. Kita dapat memberikan cairan asering 1-2 liter dengan segera. Untuk selanjutnya D, untuk menilai disability. Di sini kita menilai GCS-nya yang kita nilai dengan respon mata, komponen verbal, dan motorik. Kemudian kita dapat melihat juga di sini apakah
matanya isokor atau tidak. Exposure dapat kita lakukan dengan menilai, membuka pakaian pasien untuk memudahkan pemeriksaan. Kita melihat apakah ada jejas atau luka-luka lain yang tidak kelihatan dan tertutupi pakaian. Pasien tetap diselimuti dan dijaga jangan sampai hipotermi. Yang keenam, yaitu Foley kateter. Kita dapat memonitor produksi urin dengan memasang Foley kateter. Setelah kita telah melakukan survei primer, kita dapat melanjutkan dengan survei sekunder. Survei sekunder di sini kita dapat lakukan dengan cara menilai penyakit-penyakit lain atau penyakit-penyakit tambahan dengan langkah anamnesis atau pemeriksaan fisik. Kita dapat mencari cedera tambahan atau cedera yang lain. Kemudian pemeriksaan fisik dapat kita mulai dengan pemeriksaan teliti head to toe, kepala, leher, toraks, abdomen, pelvic, sampai ekstremitas. Kemudian kita juga dapat menyenangkan anamnesa riwayat penyakit, mulai dari riwayat alergi, riwayat medikasi pasien atau obat-obatan yang pernah dikonsumsi, riwayat sakit sebelumnya, riwayat makanan, maupun kejadian yang terjadi di lingkungan.